Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran materi adab bersama Ustazah Susi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa, ilmu yang akan kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan belajar adab. Pertama-tama, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan adab. Adab adalah perilaku baik sebagai seorang muslim dalam ucapan maupun perbuatan. Adab juga disebut dengan akhlak. Ustazah ingin bertanya kepada anak-anak di rumah. Jika ada dua orang teman, yang satu ilmunya tinggi tetapi adab atau akhlaknya buruk. Nah, yang satu lagi ilmunya biasa saja, namun adab atau akhlaknya baik. Mana yang akan teman-teman pilih? Teman yang pertama atau teman yang kedua? Ustazah yakin anak-anak di rumah pasti akan lebih nyaman ketika memiliki teman yang walaupun ilmunya biasa saja, namun adab atau akhlaknya baik. Kita akan melihat di sini contoh adab atau akhlak yang baik. Ustazah sudah menyiapkan sebuah video. Mari kita saksikan bersama-sama. Risma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Ada yang bisa dibantu, Ustazah? Lihat Risma nggak, Jihan? Sepertinya udah pulang ke asrama, Ustazah. Oh gitu, jadi kita ngobrol dulu sebentar. Jihan, tahu nggak ini nilai Risma sekarang? Ini adalah nilai terbesar di kelas kita. Jihan tahu nggak kenapa Risma bisa dapat nilai sebesar ini? Ustazah, setahu saya, Risma sudah berubah. Jika Ustazah tahu, Risma telah berkhidmat kepada Ustazah.
Risma yang pertama kali bangun untuk sholat tahajud. Setahu Jihan, akhir-akhir ini Risma selalu belajar dan setelah tahajud hingga datangnya waktu subuh, Ustazah. Apakah Ustazah memperhatikan Risma yang selalu duduk di depan saat pelajaran Ustazah? Sebelum Ustazah masuk, Risma yang pertama kali membereskan meja Ustazah. Ustazah tahu siapa yang membereskan sepatu Ustazah? Risma, Ustazah, Risma. Alhamdulillah Ustazah, akhir-akhir ini Risma selalu berkhidmat kepada semua guru. Alhamdulillah, videonya sudah tuntas. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Jadi, di sini diceritakan ada satu orang teman bernama Risma. Dia memiliki nilai yang jelek karena dia mempunyai adab yang kurang baik, yaitu selalu tidur di dalam kelas dan tidak menghormati gurunya atau ustazahnya. Nah, setelah itu Risma mendapatkan hidayah sehingga dia mengubah kebiasaan yang sudah tidak baik menjadi akhlak yang baik, yaitu selalu menghormati gurunya, membereskan bukunya, lalu dia juga membuatkan minum untuk ustazahnya. Dia juga belajar dengan rajin sehingga mendapatkan nilai yang bagus. Di sini kita bisa memetik satu pelajaran, yaitu dahulukan adab sebelum ilmu. Sekarang kita akan melihat contoh adab atau akhlak yang buruk. Di sini Ustazah sudah menyiapkan satu video. Ini adalah video tentang orang-orang Israel yang memiliki ilmu yang tinggi, tetapi mereka tidak mempunyai adab atau akhlak yang baik. Ustazah sudah siapkan videonya, kita akan saksikan bersama-sama. Masuk perumahan dan daerah pemukiman warga Gaza. Pesawat jet Israel menargetkan titik bangunan di Gaza yang dinilai sebagai basis pertahanan cyber Hamas. Serangan udara Israel ini membuat jumlah korban tewas Palestina meningkat menjadi 20 jiwa, termasuk diantaranya 2 wanita hamil dan 2 bayi. Tindakan Israel ini terjadi ketika gerilyawan Gaza menembakkan ratusan roket ke Israel Selatan. Aksi ini menewaskan sedikitnya 4 orang warga Israel dan membuat aktivitas warga berhenti pada hari itu. Peristiwa ini menjadi pertempuran paling berdarah sejak 2014 lalu. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan videonya. Nah, pada video tersebut kita bisa menyaksikan bahwa orang-orang Israel yang mempunyai ilmu yang tinggi bisa membuat bom dan sebagainya. Ternyata ilmunya digunakan untuk menghancurkan negara Palestina.
itu adalah salah satu contoh bahwa orang-orang yang ilmunya tinggi dan akhlaknya buruk, mereka adalah orang yang menghancurkan negara Palestina. Sekarang, siapakah contoh orang yang paling tinggi akhlaknya? Jadi, kita sebagai umat muslim mempunyai seorang teladan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya sangat tinggi. Rasulullah adalah orang yang paling tinggi akhlaknya. Setiap hari, Rasulullah berangkat ke masjid dan ketika berangkat di jalan, Rasulullah selalu dilempari batu oleh seorang kafir. Namun, pada suatu hari ketika berangkat ke masjid, beliau tidak dilempari batu. Sehingga beliau mencari tahu tentang kabar dari orang yang sering melempari beliau. Ternyata orang tersebut sedang sakit keras dan mendengar berita itu, Rasul pun langsung menjenguknya. Orang kafir tersebut menangis dan merasa terharu atas tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya orang tersebut masuk Islam dan bersyahadat di hadapan Rasulullah. Itu adalah salah satu contoh bagaimana akhlak Rasulullah yang paling tinggi. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa saja keutamaan belajar adab. Yang pertama, Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Lalu Rasulullah juga pernah bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku tempatnya pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi di sini disebutkan bahwa yang paling dekat dengan Rasulullah adalah yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling tinggi ilmunya. Nah, sekarang bagaimana ya cara agar kita memiliki adab atau akhlak yang tinggi? Yang pertama caranya yaitu dengan memperbaiki ibadah kepada Allah. Silahkan anak-anak boleh melihat di sekitar anak-anak jika ada teman kita yang rajin sholat, rajin berwudu, lalu menghormati orang tua, menghormati guru, maka dia juga akhlaknya pasti akan baik. Makanya, kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, kita perbaiki dulu ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, membiasakan sifat-sifat baik. Nah, kedua cara ini bisa kita laksanakan baik di rumah maupun di sekolah. Alhamdulillah, Ustazah sudah menyampaikan materi tentang keutamaan belajar adab. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita praktekkan dan menjadi ilmu bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.